Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Wanita tidak pernah salah. Laki-laki tidak akan pernah mulai menemukan kedamaian kalau dia tidak ikhlas menerima bahwa wanita tidak pernah salah. Membantah sedikit saja dia tidak akan damai. Wanita yang pertama, yang paling dekat dan yang mengatur kita untuk mendengarkan wanita adalah ibunda. Sejak bayi kita diprogram untuk jangan, iya, itu ibunda. Sehingga setelah itu, setelah agak besar bahkan sudah tua, melihat figur wanita itu masih ingat jangan, boleh, itu kan? Nah, karena kalau tidak, anak-anak kalau tidak dilarang, bayangkan bayi kalau merangkak tidak dilarang, apa saja yang tidak ditelannya. Ya toh? Kerikil, gaksing, keong, gitu kan? Nah, kita menjadi baik dari ibunda. Jadi kalau kita mau bangun negara yang baik, bangun ibu-ibu yang baik. Nah, ibu-ibu ini berasal dari gadis-gadis yang pada detik dia melahirkan, Tuhan menjadikannya ibu. Jadi makhluk yang disebut ibu itu diciptakan pada detik seorang bayi lahir. Itu sebabnya kita tidak bisa lepas dari figur ibu, karena kehadiran saya di dunia menghasilkan satu makhluk lagi yang disebut ibu. Nah, itu sebabnya wanita tidak pernah salah. Itu. Baik Pak Mario, pertanyaan pertama dari saya. Wanita tidak pernah salah. Tadi di opening saya mengatakan begitu mendengar topik ini, pikirannya adalah, tapi kan, nah bener kak sih Pak? Tapi kan saya itu tetap sampai sekarang masih ada dalam pikiran saya. Benar-benar wanita tidak pernah salah. Kalau salah gimana Pak? Beda. Ini pertanyaan orang yang belum ikhlas. Yuk kita lihat memesnya ini. Nih. Wanita tidak pernah salah, dan kalau dia ternyata salah, Anda adalah sebabnya. Balik lagi dong Pak. Iya kan? Aku tadinya nggak mau begitu, tapi kamu. Gitu kan? Tuh. Wanita, semakin Anda berusaha membuktikan dia salah, semakin Anda diingatkan tentang kesalahan-kesalahan Anda di masa lalu. Bahkan yang Anda sudah lupa, dan bahkan yang sudah dimaafkan lewat 11 lebaran. Minal aidin wal faidin, winal aidin wal faidin, minal aidin wal faidin, isinya ingat gak dulu? Hanya makhluk yang namanya wanita yang mampu melakukan itu. So, sudah ikhlas. Itu Mas Indra. Oke, terima kasih Pak Mario untuk jawabannya, super sekali. Mungkin juga jawaban Anda yang punya pertanyaan yang sama, yang menyaksikan program ini. Sekarang saya akan mengajak untuk sahabat super mengambil alat polling Anda, silakan ya, yang sudah kami siapkan di kursi Anda, lalu harus menentukan 1 dari 3 pilihan yang ada. Anda juga bisa menentukan pilihan di mtgwpoll.com. Pollingnya adalah, wanita ingin selalu dimanjakan. Pemanjaan apakah yang paling diinginkan oleh wanita? A. Dimanjakan dengan uang dan harta. B. Dimanjakan dengan cinta dan kesetiaan. Dan yang C. Dimanjakan dengan kedudukan dan ketenaran. Dari lubuk hati Anda yang paling dalam, berdamai dengan diri sendiri lalu menjawab polling ini. A, B, atau C. Ya, dari lubuk hati yang paling dalam ya. Jangan ikutin keadaan umum. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Kami lock jawabannya, kita berikan tepuk tangan. Seperti apa akan sama-sama kita ketahui sebentar lagi. Pastikan Anda tidak kemana-mana, kami akan segera kembali di Mario Teguh. Sahabat super yang sudah hadir, saya punya pertanyaan kepada Pak Mario. Kalau kita bertemu dengan wanita Pak Mario, lalu tidak ingin terjadi argumentasi, perdebatan, kan kita harus mengerti mereka. Nah gimana caranya Pak? Wanita itu ingin diperhatikan Mas Ibram. Ya toh? Ingin dimengerti. Jadi cara paling baik adalah memandang dia. Oke? Lalu biarkan dia bicara sampai kita mengerti. Karena, lihat ini memesnya ya. Wanita itu tidak suka menjelaskan apa yang diinginkannya, tapi mengharuskan laki-laki untuk mengerti. Apa nggak lengkap penderitaan itu? Ayo? Bukankah wanita itu seperti itu, ya toh? Iya. Itu sebabnya ada istilah the silent treatment. Iya toh? Laki-laki pulang dari kantor, wah istrinya jauh. Gitu kan.
sinetron nggak tertarik, gitu kan? Tinju nggak tertarik, bola nggak tertarik, gitu kan? Goyangan-goyangan oplosan nggak tertarik. Dia diam gitu, suaminya mesti sedang kalah. Something is wrong. I know something is wrong, and the wrong guy is me. Iya toh? Lalu dia tafakur, salahku apa? So, selamat datang di dunia laki-laki. Oke? Nah, wanita, jangan siksa laki-laki seperti itu. Di luar sana banyak wanita yang lebih cantik. Harus diingatkan loh ya. Istri memberangkatkan suaminya dalam perasaan marah ke kantor. Hati-hati, di kantornya banyak wanita cantik, ramah. Gemulai bajunya kurang bahan. Ayo. Wanita yang berlatih jalan yang nggak sampai-sampai. Ayo. Istrinya di rumah pakai daster yang batiknya hampir hilang. Karetnya sudah mati dilipat. Dipenitiin, bau bawang, coba. Betul, wanita tidak pernah salah, tapi ada wanita yang lebih benar di tempat lain loh. So hati-hati, meskipun dia sudah ngalah begitu, cobalah untuk menganggunkan diri. Mulai dari besok Senin, suami pulang, Anda di rumah di depan pegangan kusen. Coba. Itu suami mau masuk rumah tahan dulu ya. Kenapa? So, lucu memang ya. Kalau dilihat dari gitu, oh berarti kehidupan berumah tangga itu lucu, fun gitu ya. Menyenangkan. Nah, kalau begitu yuk, Anda berdua kan mau menua bersama-sama sebagai teman. Masa bermusuhan, masa hidupnya saling mencari siapa yang salah, siapa benar. Nah, suami kalau ada yang salah, suaminya salah. Karena tugas suami menjadikan benar. Gitu. Tugas suami menjadikannya benar. Super Pak Mario. Baik, langsung saja kita lihat sekarang seperti apa hasil polling yang tadi sudah dipilih oleh sahabat Super dan juga Anda di mtgwpoll.com. Ini dia hasilnya. Wanita ingin selalu dimanjakan. Pemanjaan apakah yang paling diinginkan oleh wanita? A, B, atau C? Yang memilih A 10%, yang memilih C 1% dari 3.632 voters. Dan yang memilih B masih terus bertambah 89%. 89% dimanjakan dengan cinta dan kesetiaan. Apakah itu fakta atau teori? Ayo kira-kira yang milih B banyak laki-laki atau perempuan? Perempuan. Dan Anda harus ikhlas, itu menurut mereka benar. Nah, sekarang siapa yang pilih A? Ya, Mas. Turun ke bawah. Silakan, Pak. Yang milih B? Ibu. Ya, mari Ibu. Yes, Ibu Dan silakan. C. Yang memilih C, ya. Silakan, Bapak. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, tiga teman ini memilih A, B, dan C. Mengapa Anda pilih A? Pak, saya memilih A karena mungkin kebanyakan orang berpikir tentang uang itu negatif. Tapi kita bisa lihat kehidupan ini nyata, hidup biasa aja butuh uang, apalagi hidup untuk lebih baik. Loh, Anda mewakili laki-laki atau wanita, Pak? Yang laki-laki, Pak. Laki-laki. Jadi menurut Anda, wanita ini teori ya? Sebetulnya wanita itu membutuhkan uang dan harta. Jadi yang saya maksud harta di sini lebih ke batin dan fisik. Istilahnya kita bisa memenuhi kebutuhan batiniah dan kebutuhan lahiriah. Jadi wanita itu waktu mengatakan cinta dan kesetiaan itu tidak sepenuhnya jujur Tidak ya? sepenuhnya jujur, betul. Jadi dia tutupi kebutuhan tentang uangnya. Betul. Pasti. Menurut Ibu? Kalau saya lebih pilih yang B. Kenapa? Dua alasan sih Pak. Yang Apa pertama, sebagian besar laki-laki yang memiliki harta banyak, biasanya wanitanya pun banyak. Yang pertama, biasanya dan sebagian besar. Ini berkenaan dengan cerita di televisi akhir-akhir ini. Ya toh? Laki-laki mencari tahta,
untuk mendapatkan harta untuk membeli wanita. Iya. Yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, meneladani apa yang saya pelajari dari kecil sih tentang cerita Rasulullah, yang Rasul sendiri dia tidak berkeliman harta, tapi dengan cinta dan kesetiaan kepada istri-istrinya, seperti itu. Uang tidak ada di dalam pertimbangan Anda? Ada, tapi kan di sini yang lebih menonjol, seperti itu Bapak. Super. Kalau Anda, Pak? Kalau saya dimanjakan dengan kedudukan dan ketenaran. Kenapa seperti itu? Wanita itu seperti artis, Pak. Jadi dia itu, ya wanita seperti artis. Jadi wanita itu pengen dia itu yang nomor satu. Pokoknya nggak ada yang lain gitu kan. Di rumah hanya dia yang cantik. Pokoknya yang ada di pikiran suaminya harus dia yang paling cantik. Dia ingin kedudukan paling tinggi, paling tenar, paling cantik, pokoknya paling super lah gitu. Maunya itu wanita, kalau menurut saya ya. Oh gitu. Jadi di rumah nggak ada lagi yang lebih menarik? Nggak ada, jadi yang paling menarik itu hanya si wanita itu yang Betul, diinginkan. Ya bisa juga. Karena ya kodrat wanita seperti itu, hanya ingin dia dan dia, seperti itu. Bukan main. Jadi antara B dan C yang paling benar yang mana? Yang B. Yang C lah pasti. Yang C? Iya pasti. Apa pendapat Anda tentang uang tadi, Pak? Uang sebenarnya saya setuju dengan pendapat Mbak yang ini tadi bahwa tidak melulu tentang uang gitu kan. Ketika seorang laki-laki mengejar uang, mengejar harta dan mendapatkan tahta dan akhirnya membeli wanita kan seperti itu. Jadi uang di sini bisa membutakan si laki-laki itu gitu kan. Bisa membutakan. Ada Bisa nggak laki-laki membutakan. yang tidak buta karena uang? Mungkin jumlahnya sedikit karena kebanyakan seorang laki-laki yang punya uang, punya harta berlimpah, dia bisa kemana-mana Pak, bisa ke luar negeri, mungkin bisa aja wanitanya di luar negeri, di mana-mana ada gitu. Jadi it's okay. Yang jadi kuncinya adalah wanita itu pengen dimanjakan dengan kedudukan dan ketenaran. Jadi dia yang paling tenar, maka laki-lakinya nggak akan kemana-mana, cukup di situ. Apakah betul bahwa semua laki-laki yang punya uang itu bermasalah? Berarti beliau berpendapat bahwa semua laki-laki itu berpikir negatif dengan memanfaatkan uang untuk istilahnya untuk bersenang-senangkan dirinya sendiri. Padahal tidak. Betul sekali. Jadi laki-laki bekerja keras untuk memilih satu wanita yang untuk hidup selamanya dengan dia. Dan wanita itu tidak mungkin seperti dikatakan bapak ini butuh kedudukan dan ketenaran. Nah itu tidak mungkin wanita hidup biasa saja di rumah. Nah itu kata kuncinya dengan uang tadi, dengan memanjakannya. Betul. Super sekali. Saya tanya ke Ibu. Apakah menyejahterakan Ibu adalah bukti dia mencintai Ibu? Iya sih Pak, salah satunya juga. Iya sih? Atau iya? Iya. Iya, good. Nah, apakah dia mencintai Ibu kalau dia memaksa Ibu menerima kemiskinan? Justru dengan mencintai itu kita bisa saling memotivasi. Kalau dia benar-benar cinta sama saya, pasti kan dia pengen berusaha untuk membahagiakan saya. Dan semua itu bermula dengan cinta. Oh, super sekali. Lalu apa pendapat anak-anak muda yang mengatakan makan tuh cinta? Justru itu, dari sekarang kita kan bisa mengolah mana laki-laki yang kita pilih, bukan hanya dari segi harta atau tampan, tapi bagaimana dia cara bersikap dia terhadap seorang wanita, seperti itu. Oh, super sekali. Kalau Anda sebagai wanita, Pak? Saya laki-laki. Ya, kalau kan tadi Anda sempat angkat tangan waktu bilang. Kena. Kalau Anda sebagai wanita, Anda pilih laki-laki yang kaya dan mencintai Anda, atau yang mencintai Anda dan meminta Anda tidak usah memikirkan harta? Saya milih yang pertama, pilihan yang pertama. Yang kaya dan mencintai Anda? Iya. Kenapa? Kalau tidak usah memikirkan harta, ntar kita makan apa Pak? Good, jadi Anda katakan ke suami Anda begitu ya? Oke, Iya. nah. Tapi saya bukan wanita. Kalau. Good, nah jadi kalau begitu disimpulkan yuk. Apakah dimanjakan dengan cinta dan kesetiaan ini itu hanya teori atau sebetulnya pengertiannya lebih dalam dari ini? Bisa lebih dalam. Pengertiannya lebih dalam dari ini. Izinkan saya mewakili kesimpulan dari 3. Di sini ada kesimpulan yang baik sekali. Di sini ada kesimpulan yang baik, hanya kecurigaannya besar sekali.
Ya, kecukupan besar. Yang di sini belum menjelaskan nilai dari jawabannya. Indah sekali. Tidak mungkin Anda bisa bahagia dalam kemiskinan. Tidak mungkin. Oke? Orang yang bilang orang miskin masuk surga dulu, itu orang miskin yang baik. Siapa bilang orang kaya nggak masuk surga? Ayo. Jangan sok-sokan yang menjadikan doa negatif. Itu kan doa negatif. Aku nggak apa-apa miskin, asal kaya hati. Terus Tuhan bilang, padahal kamu dilahirkan dengan kemungkinan kaya harta. Lalu mengapa kamu dustakan nikmat Tuhan yang namanya harta, yang memungkinkanmu berderma? Coba. So yuk nggak boleh pura-pura lagi. Sekarang, bukti bahwa laki-laki itu mencintai seorang wanita, dia menyejahterakan wanitanya. Itu bukti. Bukti bahwa dia mencintai wanita, tidak mungkin dia membiarkan anak-anaknya terlantar tanpa pendidikan. Karena Tuhan memuliakan derajat orang-orang yang berpendidikan. Jadi ibu harusnya menjelaskan bahwa dimanjakan dengan cinta, itu beserta semua tanggung jawabnya. Where there is love, there is responsibility. Di mana ada cinta, di situ ada tanggung jawab. Dan itu kenapa laki-laki muda takut sekali mencintai. Karena takut wanitanya tanya, nanti kita tinggal di apartemen mana? Lalu anak muda yang masih minus ini bilang, kamu harus tahu statusisasi kita. Ya, Pak, kalau penjelasannya begitu, Anda setuju? Berarti di situ ada uang. Ada harta. Dan harta itu bukan hanya uang. Betul. Nama baik harta. Kekayaan. Good, kesehatan, kekayaan. Very good, istri yang setia. Anak-anak yang lucu, sehat-sehat. Yang loncatnya tinggi. Ya, good. Nah, terus, Pak, kedudukan dan ketenaran. Kedudukan pertama seorang wanita itu sebagai istri, itu tingginya setinggi penghormatan suaminya. Ada yang direndahkan suaminya, ada yang dimuliakan. Maka sebetulnya yang Anda katakan mengenai kedudukan, betul juga, Pak. Iya, lihat. Saya tampil di media sosial, Facebook terbesar di Indonesia. Lihat, kalau saya menulis nama saya, Ibu Lina dan saya. Tuh, itu loh yang namanya ketenaran. Wanita, kalau menikah dengan suami yang baik, lebih tenar daripada suaminya. Karena suaminya selalu menyebut istrinya dulu, baru dirinya. Banyak suami lupa jalan di depan, istri di belakang. Itu kan setelah jauh bilang, sini mah, gitu kan? Ya, so terima kasih untuk Anda, terima kasih banyak. Ya baik, kita break dulu sebentar, Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sebentar lagi, tentunya di Mario Teguh Golden. Menyaksikan MTGW Mario Teguh Golden Ways. Pertanyaan saya berikutnya kepada Pak Mario adalah, apabila kita ingin menjadi seorang laki-laki, Pak Mario, seorang pria yang menjadi pilihan wanita, apa yang harus dilakukan, Pak? Oh, ini pertanyaan yang super sekali. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Untuk apa Anda bercermin? Untuk tahu apakah dandanan Anda sudah rapi. Ya, oke. Wanita adalah cermin terbaik. Lihat ini ya. Lihat memesnya. Wanita itu investor masa depan dan memilih pria yang kualitasnya menjanjikan masa depan yang sejahtera. Itu sebabnya laki-laki yang tidak pede langsung minder di hadapan wanita yang menuntut. See? Berarti wanita hebat, bersedia mencintai kita, mendampingi kita, itu cermin. Tanda bahwa wanita ini melihat sesuatu yang hebat di kita sebagai laki-laki. Nah, berarti Anda sekarang cek siapa jenis wanita yang mencintai Anda. Kalau tipe-tipe yang mengkhawatirkan, berarti dia tidak melihat Anda orang hebat. Ini tipe-tipe yang di masa depan bisa diajak mengabaikan kehidupan dengan malas, dengan menunda, dengan menyalahkan orang-orang sukses. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, cek siapakah wanita yang tertarik kepada Anda. Semakin orang-orang yang tertarik kepada Anda tinggi kelasnya, derajatnya, pendidikannya, kelas pribadinya, Anda tahu Anda juga tumbuh. So, perhatikan wanita yang jatuh hati kepada Anda. Gitu.
Bahasa adalah pembeda kelas, super sekali Pak Mario. Saya sekarang akan mengajak untuk Anda yang ingin curhat kepada Pak Mario Teguh untuk naik ke atas panggung. Siapa di antara Anda yang ingin curhat? Tolong angkat tangan. Iya, Mas. Silakan Bapak. Satu lagi, Bapak. Ya. Iya. Kita boleh minta tepuk tangan untuk dua orang yang berani curhat. Karena topik kita adalah wanita tidak pernah salah. Dua orang ini sepertinya punya masalah dengan wanita. Dan kalau dilihat dari wajah-wajahnya, mereka adalah korbannya. Seperti apa? Betul atau salah? Perkiraan saya kita akan ketahui sama-sama. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Sama-sama kita dengarkan curhat dari dua orang laki-laki di belakang saya ini yang sepertinya korban wanita ya. Saya ingin bertanya dulu kepada Pak Mario bicara mengenai apabila kita ingin hidup tenang bersama wanita, Pak. Apa yang harus dilakukan? Lihat memesnya. Wanita itu ahli sejarah. Dia ingat semua kesalahan laki-laki dan tahu pasti waktu dan cara untuk mengingatkannya. Ya, kata-kata ingat nggak dulu, itu mematikan itu. Digunakan saat Anda benar. Oke? Saat Anda benar, dia salah, dia gunakan itu supaya Anda diam. Oke? Saat Anda punya cita-cita yang tidak disetujuinya. Saat Anda punya rencana besar tidak setujui, wanita akan bilang, ingat nggak dulu? Pernah kamu begini-begini ternyata. Begini-begini ternyata. Itu sebabnya jangan banyak cerita kepada wanita. Kalau Anda punya rencana atau impian, diam. Jangan cerita. Laki-laki itu punya ide, bicara. Besok lupa. Itu? Punya ide, bicara. Besok kecil hati. Jadi kalau punya ide, diam. Lakukan, terbukti baru. Dear, ini loh. Begitu, baru dia nggak mati kutu, nggak ada cara untuk menyalahkan kita. Oke? Nah, karena wanita itu ahli sejarah, masukkan ingatan baik. Mesralah kepada dia, panggil dia panggilan-panggilan yang indah, gitu. Seperti kalau istri saya panggil Darl, singkatan dari darling, gitu. Love, gitu. Dia panggil saya honey karena manis, oke? Nah, panggil yang indah-indah, jangan panggil istri cebok. Cebok itu gayung itu loh. Oke, so tanamkan ingatan yang indah, sering ajak dia makan di luar, jangan khawatir soal makan di pinggir jalan, itu tetap lebih baik daripada di tengah jalan. Ditabrak Pak. Ya, okay. Nah Pak, sekarang sampai kepada masa curhat. Oke, Pak ikhlas. Oke. Begini Pak, jadi saya punya cinta di kampung saya Kebumen. Dia orangnya sangat cuek dan sombong gitu. Oke. Iya. Terus masalahnya apa? Bagaimana untuk meluluhkan kecuekan tersebut dan kesombongan tersebut. Dan saya itu tipenya untuk mencoba setia gitu loh. Mencoba setia? Iya. Anda tidak setia orangnya? Ya masih mencoba. Nanti kalau Oke, coba gitu. Nah, mencoba setia itu kan dalam hubungan itu Iya, setia. iya. Ini sudah ada hubungan? Ya dibilang belum sih, kayaknya belum ini. Kayaknya belum. Tapi saya tahu dia cinta saya gitu. Nanti dulu, dia cuek, sombong, tapi cinta Anda? Iya, tapi saya tahu gitu. Jadi kemarin saya pulang, saya bawa dia ke alun-alun Kebumen. Oh, jadi jalan-jalan di alun-alun, oke? Terus bawa jalan ke alun-alun Kebumen, suruh naik odong-odong bareng. Ya. Odong-odong itu apa? Oh, yang suaranya odong-odong-odong itu. Dia bercerita tentang banyak sekali yang mencintainya gitu loh. Dia. Banyak. Si dia gitu. Si perempuan Iya. Iya. Saya mencoba untuk
Ya itu terserah gitu loh. Itu pilihan. Namanya hidup itu pilihan. Ya itu terserah gitu. Terus? Saya ikhlasan aja gitu kan. Ya, kan namanya ikhlas. Iya. Ya. Nah, Tapi Anda tidak berupaya memenangkan cintanya. Iya, saya berupaya sekali gitu loh. Berupaya sekali ini. Kenapa saya ke Jakarta? Saya ingin merubah hidup ini gitu loh. Untuk membahagiakan sang tercinta gitu. Dia tahu bahwa Anda mencintai dia. Tahu. Sudah Anda beritahu? Sudah. Teman-teman saya itu takut saya nyakitin teman-temannya gitu. Teman-teman saya yang mencintainya gitu kan. Jadi Anda takut menyakiti hati teman-teman Anda yang mencintai dia. Apakah itu berarti Anda mengikhlaskan untuk mereka atau Anda perjuangkan? Saya memperjuangkan lewat keikhlasan saya gitu. Gimana, Pak? gimana? Pak, saya justru yang mau tanya, memperjuangkan melalui keikhlasan itu bagaimana? Gimana? Mungkin keikhlasan itu ya maksudnya seberat apa sih? Seberat apa sih? Mentalku, kekuatanku. Iya. Untuk menghadapi orang-orang yang mencintainya gitu. Sehebat apa sih mentalku gitu. Maju terus Anda maksudnya? Anda mampu melihat laki-laki lain mencintai dia. Saya ya mampu. Tapi saya sangat menghormatinya. Tapi saya berkeinginan seperti ini. Bagaimana sih menjadi pemenang tanpa harus menginjak gitu loh. Iya. Tanpa harus menginjak. Itu betul-betul bukan Anda, Pak. Anda akan jadi pemenang kalau dia memilih Anda. Iya. Iya toh? Iya. Makanya saya ingin membangun kepercayaan diri. Gitu. Kepercayaan diri Anda atau kepercayaan diri dia? Dua-duanya. Anda sudah percaya diri, Anda mencintai dia. Iya. Apakah Anda percaya dia mencintai Anda? Saya sih kemarin mengatakan dari raut mukanya saya percaya gitu. Apakah wanita bisa berbohong gitu, Pak? Oh, belum tahu ya? Belum tahu saya. Oh, dari raut mukanya dia mencintai Anda. Iya. 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 Saya kemarin kan berkata seperti ini kepadanya. Saya mencintaimu, tapi saya tidak ingin jawaban gitu loh. Kalau dia tambah baiknya, berarti itulah jawabannya. Berarti dia mencintaiku gitu loh. Dia tambah baik. Iya. Tambah baik. Ya sekarang sih mencoba. Dia mencoba baik. Iya. Anda mencoba setia, dia mencoba baik. Pak, oke. Laki-laki itu dihormati karena ketegasannya. Iya. Laki-laki yang salah dalam ketegasannya tetap lebih mulia daripada yang berlama-lama di dalam ketidaktegasan. Lebih baik salah segera supaya segera memperbaiki. No, ini sedang mencoba setia, dia mencoba baik. Lalu mencoba ikhlas dengan sealun-alun yang mencintai dia. Yang tegas. Insyaallah. Ya? Good, disimpan dulu ya sebentar. Kita pergi ke Pak Visnu. Apa masalah Pak Visnu? Terima kasih sebelumnya Pak Mario Teguh, salam super. Salam super. Saya alhamdulillah sudah berkeluarga. Oh, super sekali. Alhamdulillah juga sudah diberikan anak satu. Super sekali. Umur berapa dia sekarang? 11 bulan. Pak 11 bulan. 11 bulan. Lucu-lucunya anak. Super sekali. Yang jadi persoalan saya adalah kami berdua bekerja. Kalau pulang ke rumah ketika kami selesai bekerja itu anak saya yang pegang Pak Mario. Pegang itu maksudnya diurus. Iya, Oh, dirawat itu Pak Mario. Terus saya tanya sama istri saya, kenapa kamu nggak pegang? Kan saya capek kerja. Karena capek kerja dia. Jadi karena istri capek kerja, padahal Anda juga pulang kerja capek, tapi dia tidak mau merawat anak, yang merawat Anda. Bukan nggak mau merawat, jadi
merawatnya tidak maksimal gitu. Oke. Jadi harusnya istri yang pegang, malah saya sebagai bapak. Perjelas, istilah pegang itu loh. Oh, Dipegang, digendong lah Pak Mario. Digendong. Dirawat. Diurus ya. Diurus. Nah, Jadi kalau menyiapkan makan anak pun saya Anda bilang yang siapkan. saya yang siapin juga Pak Mario. Kalau dia popoknya perlu diganti, Saya juga yang mencuci. Terus saya tanya, kenapa Anda kamu? yang cuci-cuci pakaian. Iya, pakaian anak. Gitu. terus Saya tanya, kenapa kamu seperti itu? Terus ya kan saya kerja capek. Nah dari situ kok saya terus, tapi sambil berlalunya waktu, terus saya berpikir kenapa seperti ini? Saya mencari hal positif Pak Mario. Jadi mungkin istri saya bekerja, memang saya lihat dia membantu untuk adik-adiknya kuliah. Dan istri saya memang mengejar sekali untuk karir di tempat kerja. Jadi tidak ada salahnya saya untuk mengerti pekerjaan istri saya memang begitu capek. Dan saya mulai belajar untuk bagaimana bisa menjadi bapak rumah tangga. Oh, oke. Kita tahan dulu. Sebentar, Mas Wisnu, sebentar. Ini curhatan seorang bapak rumah tangga yang sedang bingung karena sebenarnya dalam hatinya dia pingin ibunya juga menjadi ibu rumah tangga ya. Seperti apa jawaban dari Pak Mario? Kita break dulu sebentar, Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali, tetap bersama kami di Mario. Terima kasih Anda terus menyaksikan MTGW Mario Teguh Golden Ways. Langsung lagi kita dengarkan sama-sama curhat yang belum selesai dari Pak Wisnu. Silakan Pak. Pak Wisnu, apakah Anda tahu bahwa nanti dulu waktu Anda masih berpacaran atau dalam masa PDKT, apakah dia memiliki potensi untuk menjadikan Anda bapak rumah tangga? Dulu pernah sekali saya diingatkan sama teman saya, kalau kamu pacaran sama orang yang tinggi, cita-citanya untuk mengejar karir, pasti kamu akan menjadi bapak rumah tangga. Karena saya melihat istri saya ini sering lembur Pak Mario ketika kami pacaran. Jadi saya tuh jemput. Kalau udah malam saya telat, saya dimarahin, kenapa kamu nggak jemput? Saya kan sudah beritahu ada rapat hari ini. Ya sudah, saya bangun untuk jemput istri saya, maksudnya pacar saya gitu. Terus dari situ saya membiarkan teman-teman saya bilang, kamu kalau kayak gitu terus akan menjadi bapak rumah tangga, coba aja deh. Seperti itu. Ternyata betul ya. Ya, saya mulai belajar Pak Mario memang, menjadi ibu rumah tangga itu begitu berat. Jadi alangkah baiknya saya mencoba gitu. Dan bagaimana Nanti dulu. Ibu rumah tangga saja menjadi ibu rumah tangga tidak mudah. Ini seorang bapak mau jadi bapak rumah tangga. Anda mau mencoba memang? Iya, saya mau mencoba untuk menjadi bapak rumah tangga, bagaimana bisa merawat anak juga, bisa untuk memberikan yang terbaik buat anak tanpa dia harus kerja juga gitu. Oke. Jadi yang ingin saya tanyakan ke Pak Mario, apa fungsi seorang ibu di rumah gitu? Oke, Pak, sekarang saya tanya. Sampai kapan Anda akan menjadi bapak rumah tangga? Dalam artian istri akan bebas membangun karir, lalu Anda di rumah, pasti nanti karir Anda terpotong, terlemahkan karena harus membagi waktu dengan kebutuhan anak. Belum nanti ngantar sekolah, Pak. Waktu dia playgroup, waktu hari pertama sekolah kan pintunya tidak boleh ditutup gitu kan. Anaknya supaya kelihatan bapaknya gitu. Lalu Anda duduk sama ibu-ibu di playgroup. Iya toh? Iya Pak. Yang lain bicara soal bekel, macam-macam, soal ini itu. Bapak bicara tentang apa di situ? Coba. Sampai kapan Anda melihat masa depan Anda sebagai bapak yang berperan sebagai ibu, padahal ada ibunya? Sampai si istri melihat benar-benar ketulusan seorang bapak merawat anaknya. Apakah dia punya kemungkinan mengerti? Sambil berjalannya waktu, Pak Mario. Sambil berjalannya waktu. Bapak, apakah Bapak orang yang mudah berubah? Mudah mungkin. Kalau mudah, padahal dia punya potensi untuk mendahulukan karir daripada keluarga. Kalau mudah, Anda diperlakukan seperti wanita, Anda bertahan. Orang yang sulit berubah mengharapkan orang lain berubah. Kebodohan paling umum di dalam cerita cinta dan keluarga.
Orang susah berubah mengharapkan orang buruk berubah. Apakah dia akan berubah? Sambil berdoa Pak Mario. Bayi itu pengubah segala sesuatu. Laki-laki yang biasanya tidak suka pulang, begitu punya bayi sering pulang. Karena secapek apapun begitu kita baring di sebelah bayi, hilang. Udah pernah merasakan tuh yang punya anak? Hilang capek. Kok ada ibu yang melahirkan anaknya bisa ikhlas ngelembur untuk uang 1 juta, 2 juta. Tapi harumnya wangi badan bayi itu ditinggalnya. Kalau Anda punya istri yang menyuruh Anda ngurus anak, apa yang Anda lakukan? Saya cariin baby sister. Sih, jawaban cerdas bisa datang dari tempat-tempat yang tidak kita duga. Dia berperilaku seperti korban. Jadi disuruh ngurus anak, diurusnya. Padahal dia bisa buat ada babysitter. Ya, anaknya kalau nangis, bosan, dia ajak naik odong-odong. Iya dong? Iya. Iya. Just see. Nah, Bapak, apakah Bapak akan lebih berbahagia apabila istri Anda tipe yang mendahulukan anak dan suaminya daripada pekerjaannya? Sangat berbahagia. Kira-kira itu terjadi kapan? Menurut Anda apakah akan terjadi? Memang tidak ada yang pasti, tetapi kelihatannya. Kalau dari pacaran saja sampai menikah, sampai punya anak 11 bulan loh ya, bisa ditinggal ngelembur, kelihatannya sulit. Untuk melihat anak dan suaminya sebagai pengubah perilakunya. Jadi apa kesimpulan Bapak? Terus bersabar dan mengikuti saran Pak Ikhlas ini. Ada wanita yang mau menasehati Ibu. Nama saya Laila. Menurut saya, sebaiknya Bapak harus lebih tegas dan menyuruh istrinya untuk mengurus anak dulu, baru menggantikan posisi Anda sebagai pencari nafkah. Harusnya seperti itu, karena tugas seorang istri itu kan mengurusi keluarganya dulu, bukan mencari nafkah. Itu aja, terima kasih. Super sekali, kita berikan tepuk tangan. Ada ibu yang lain? Yes, Ibu. Salam super Pak Mario. Salam super Ibu. Saya Agustina dari Bekasi. Saran saya untuk Bapak ini kemungkinan ada beberapa hal yang terjadi di dilema di kehidupan kita gitu ya. Karena kadang-kadang memang seorang istri tidak dipungkiri bahwa dia bisa berpenghasilan lebih tinggi. Satu. Jadi mungkin kalau dilihat dari Bapak ini, kalau istrinya harus berhenti kerja, dia sementara harus menghidupi adik-adiknya, sepertinya juga satu dilema gitu ya. Jadi saran saya adalah, kebetulan saya juga bekerja, ya alhamdulillah tidak harus seharian, karena saya instruktur bahasa asing. Jadi kita juga punya dilema yang sama saat itu, tapi kita bicarakan. Pilihan salah satunya adalah yang tidak bisa dihindari adalah pengasuh. Tidak harus babysitter, tapi kita bisa mencari orang-orang terdekat yang bisa membantu, atau kita menggaji orang lain dengan kita pantau. Super. Itu saran saya, terima kasih. Super sekali, terima kasih. Betul-betul kesimpulannya adalah keputusan suami. Sekarang Anda yang simpulkan. Apakah istrinya mengambil kesempatan dari kelemahan beliau? Beliau ini termasuk suami yang kuat atau yang lemah? Oke, pemaaf atau pengalah? Pengalah. Oke? Menuntun atau berserah? Berserah. See?
Dan memang wanita yang controlling cocok dengan laki-laki yang submissive. Submarine, kapal selam ke bawah, ini submissive, mengalah. Suami istrinya controlling. Kalau dia kuat, akan terjadi banyak pertengkaran sampai kedua-duanya menyesuaikan diri. Nah, istri bapak itu paling cocok menikah dengan orang seperti ini. Karena dijamin istri bapak akan kebingungan. See? So, Bapak, saya hanya akan ingatkan bahwa masa depan Bapak adalah masa depan yang akan semakin mengalah. Akan semakin mengalah. Kalau dugaan ibu adalah karena istri menghasilkan lebih banyak, Anda akan semakin lemah. Karena tidak mungkin Anda membangun karir dengan pendapatan hebat kalau dia meninggalkan anak dan istri, anak dan suami karena uang, Anda akan semakin tidak penting di matanya. Karena Anda semakin tidak menghasilkan. So, betul-betul pikirkan, karena istri juga menonton program ini. Mertua, teman yang mengatakan Anda akan jadi bapak rumah tangga itu benar. Dia bilang harusnya aku jadi peramal. Ya. Dan berikutnya Anda masih muda sekali. Umur berapa, Pak? 22. So, Pak, simpulkan. Kapan Anda akan melamar dia? Oh, paling saya udah beritahu bahwa 27 saya menikah. 27 tahun? Iya. Anda katakan gini, Dek, aku umur 27 menikah. Gitu. Iya. Dia pernah bertanya, kan kakak saya kan ada 2. Ada 2. Dia pernah bertanya, apakah saya mau menunggu sampai nenek-nenek? Gitu dia. Oh, dia bilang gitu? Iya. Artinya itu apa, Pak? Mau dilamar begitu, Pak? Iya. Loh, baru tahu dia. Itu artinya dia ingin dilamar. Masih kuliah sih, Pak. Lah, nggak apa-apa. Tunggu kuliahnya selesai tapi segera lamar. Wanita kalau sudah mengatakan, apa kamu akan tunggu aku sampai nenek-nenek, itu artinya minta dilamar. Bukan diajak naik odong-odong aja begitu. Wanita yang baik itu lebih menghargai laki-laki yang tegas melamarnya, Pak. Daripada yang bicara cinta macam-macam, tapi banyak alasan. Kalau Bapak kan nggak banyak alasan, toh? Nggak banyak. Nggak. Nggak banyak. So, kalau gitu kapan Anda melamar? Mungkin ini masalah karir masih dibangun, Pak. Masih dalam tahap pembangunan karir. Jadi kalau masalah lamar nanti urusannya repot. Oke, saya hanya mengganggu beliau, oke? Karena satu, wanita itu kelihatannya mencintai Anda, Pak. Ya toh? Iya. Kan di Kebumen kelihatannya sudah tidak ada laki-laki lebih baik lagi. Paling tidak di sekitar wilayah alun-alun itu, oke? Lu di sini lu. Hey. Ya dong. Berarti dia mencintai Anda. Anda diberkati sekali oleh Tuhan karena ada wanita baik yang diinginkan banyak orang mencintai Anda. Dan dia bertanya, memberikan indikasi dia ingin dilamar. Jadi kalau mulai dari sekarang, jangan sia-siakan harapannya, Pak. Paling kasihan wanita baik, mengharapkan laki-laki baik, lalu menyepelekannya. Dia bukan wanita yang berencana menindas Bapak dalam pernikahan. Ya. Jadi pulang nanti kasih hadiah. Oke, wanita itu suka, belum Anda bisa belikan rumah, kasihkan bunga. Kan di Metro TV ini banyak bunga di luar situ. Oke, dalam perjalanan sabut satu gitu. Nah, oke. Nah, mudah-mudahan Anda nanti karirnya baik dan menikah dengan baik. Amin. Dan Bapak mudah-mudahan Tuhan mengirimkan kekuatan di hati untuk tegas. Ya? Iya, Pak. Good, kita semua berhak untuk bahagia. Kita berikan tepuk tangan dulu.
terima kasih. Sudah sama-sama kita dengar curhat dari Pak Ikhlas dan juga Pak Wisnu. Anda jangan di mana-mana, kita break dulu sebentar. Dan kami akan segera kembali, tetap bersama kami, saksikan terus Metro TV di Mario Teguh. Pak Mario pernah mengatakan, kalau kita ingin mendekati wanita, berikan janji kepada mereka. Nah, pertanyaan saya adalah, janji seperti apa Pak yang akan kita berikan kepada wanita yang membuat mereka tertarik pada kita? Super Mas Ilbram. Yuk kita urut dulu ya. Bahwa wanita tidak tertarik dengan janji yang kecil. Kalau dijanjikan kecil, dia bilang simpil, gitu. Gak mau dengar. Dia tertarik kepada janji yang besar. Itu sebabnya laki-laki terpaksa berbohong. Nah, yang salah siapa? Yang berbohong, yang berbohong. Wanita tidak pernah salah. Oke? Nah, yuk kita lihat memesnya sekarang. Wanita itu seperti anak-anak, tidak bisa mendengar janji. Dia langsung percaya dan menagih setiap hari. Hayo, jangan pernah bicara apapun di luar kemampuan Anda. Oke? Yang aman mengatakan sesuatu yang terlalu besar adalah yang belum menikah. Karena dia tidak punya kewenangan mengharuskan. Tapi kalau sudah menikah, Anda janji besar, ingat ya, dia itu berdiri di sebelah Anda sebelum Anda bangun tidur. Dia melek langsung bilang, hayo. Gitu kan? Tapi itu indahnya wanita. Buat dia spark gitu, berpercik dengan api harapan, dengan janji-janji. Hanya bedanya janji Anda harus berupa doa yang keberhasilannya karena Anda lakukan bersama. Bukan sendirian. Bersama. Nah, tidak mungkin satu anak yang dilahirkan sebagai wanita yang membawa rezekinya sendiri. Laki-laki yang dilahirkan yang membawa rezekinya sendiri lalu bersatu dalam perintah Tuhan. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Oke, so kalau begitu sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, bahagiakan wanita Anda. Berjanjilah membuat dia berharap, lalu lapor secara khusus kepada Tuhan. Tuhan, aku mohon maaf tadi sudah terlanjur janji. Dia akan menyiksaku kalau tidak tercapai. Bantu aku Tuhan, begitu. Itu yang mengundang kasih sayang Tuhan. Lalu memerintahkan semua malaikat untuk memudahkan rezeki. Amin. Berarti berjanji kepada istri itu ada baiknya. Menaruh kita dalam keterpaksaan. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, menikahlah, lalu muliakan dia. Niatkan memuliakan dia supaya Anda dimampukan oleh Tuhan. Niatkan memuliakan dia supaya kita dimampukan Tuhan. Super sekali Pak Mario. Pertanyaan dari sahabat super. Saya persilahkan. Ibu, boleh? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam super Pak Mario. Saya Sri Mulyati dari Jakarta. Ya sih, Bu. Tadi udah sering diungkap bahwa pria yang hebat adalah yang membahagiakan wanitanya. Betul. Dalam hal ini istrinya. Yang saya tahu persis ada seorang wanita yang sungguh sangat-sangat dikecewakan oleh suaminya. Okay. Dalam artian suaminya itu punya banyak sekali kata-kata yang sangat merobek perasaan istrinya, dan istrinya itu tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana pendapat Pak Mario dalam hal ini? Apakah istri tersebut harus meninggalkan suaminya yang seperti itu, ataukah tetap bertahan mengharapkan balasan dari Allah, padahal setiap manusia itu berhak bahagia? Sekian Pak Mario, terima kasih, salam super. Ibu tetap berdiri. Ibu mohon tetap berdiri. Ibu, sudah berapa lama wanita ini menikah? Sekitar 20 tahun lebih. Oh my God, 20 tahun. Saya mau bacakan satu, saya langsung cek di sini dasar dari pernikahan. Banyak pernikahan yang menjadi bermasalah dan buruk karena berdasarkan rasa kasihan, bukan cinta. Apakah itu cinta? Sepertinya tidak bisa membedakan apakah itu cinta atau kasihan. Apakah dia orang yang lemah? Sangat. Kalau orang bertahan dengan orang lemah yang sangat kasar bicaranya,
Itu cinta atau kasihan? Kasihan. Good. Tapi setelah 20 tahun, itu kasihan atau kelemahan berpikir? Setahu saya banyak pertimbangan yang teman saya itu ambil karena mungkin orang tua, anak-anak yang sudah semakin dewasa, dan mungkin juga sendiri itu dengan sebutan janda itu ada stigmanya. Ya, begitu. Super sekali. Begini Ibu, ini loh, kalau balon yang namanya Zeppelin itu loh, kalau Ibu pegang talinya waktu Zeppelin berangkat, Ibu tergantung di sini, Ibu loncat melepaskan talinya waktu 3 meter atau menunggu 120 meter. Banyak orang meter. menunggu 20 tahun. See? Kalau sudah 20 tahun ya memang pegangan Bu, sudah 120 meter. Itu kalau jatuh kita jadi strawberry jam. So, Ibu berhak untuk berbahagia. Nah, alasan bagi kebahagiaan Ibu sekarang lebih luas karena Ibu punya anak. Orang tua tidak bermasalah. Orang tua akan menyesuaikan diri dengan anaknya yang bercerai dan lebih berbahagia. Anak-anak mungkin beda. Karena selemah apapun sang ayah, dia tetap pahlawan bagi anaknya. Dan kalau kehidupan ibu adalah berbakti bagi kebahagiaan anak di masa depan, mungkin bisa dimengerti. Tetapi, kembali kepada hak ibu untuk berbahagia. Jadi kalau hukumnya wanita baik untuk laki-laki baik dan sebaliknya, ada wanita baik yang dijodohkan dengan laki-laki tidak baik karena yang wanita baik maksa. Dulu pasti sudah ada nasihat untuk melarang ibu. Tapi dibantah. Mohon maaf, saya tidak bisa memutuskan atas nama ibu, tetapi ibu berhak untuk berbahagia. Itu. Terima kasih Pak Mario. Super Pak Mario. Kita break sebentar, masih ada satu lagi segmen kebersamaan kita dalam program ini. Anda jangan kemana-mana, kami segera kembali di Mario Teguh Golden. Laki-laki lakukan terhadap wanita. Jadi bagaimana Pak untuk mengerti wanita caranya Pak Mario? Kok mintanya seperti memohon banget. Mungkin sekaligus Pak Mario bisa memberikan jawaban juga bagaimana cara untuk membahagiakan istri Pak. Ah, super sekali. Kalau mau lebih mencintai istri, perhatikan wajahnya waktu tidur. Wanita itu paling baik wajahnya waktu dia tidak sadar. Perhatikan, lihat tuh wanita itu bersedia meninggalkan keluarganya untuk ikut kita. Bersedia meninggalkan laki-laki lain yang mungkin lebih ngerejekeni, lebih mukti, lebih menyejahterakan. Tapi ikut kita. Wanita itu telah mengorbankan banyak hal untuk menjadi istri kita, menua bersama kita yang belum tentu kita sejahterakan loh. Cintai dia. Nah yuk kita lihat meme-nya ini. Sebetulnya wanita tidak ingin dimengerti. Wanita ingin dicintai. Nah, di dalam mencintainya itulah Anda diharuskan mengerti semuanya. Anda nggak bisa melarikan diri. Oke, wanita ingin dimengerti apa? Satu, bahwa dia adalah ibu dari anak-anak kita. Tuh. Hadiah terbaik bagi anak-anak adalah mencintai ibu mereka. Bagaimana hormatnya Anda kepada ayahanda yang memuliakan ibu dan betapa kita kecewanya melihat ayahanda kasar kepada ibunda. Lihat, telah banyak toh bahkan cerita-cerita orang biasa mendadak menjadi kriminal yang kejam sekali karena ibunya dilukai oleh orang lain. Marco tadi malam bertanya, jadi itu ada pemain bola mukul orang yang menghina ibunya. Gitu. Wasit memukul pemain. Dan wasitnya dimaafkan karena menghina ibunya. Kalau aku main bola dihina, mami dihina bagaimana? Daddy, Marco, hormati ibunya dia juga. Kalau kamu membalas menghina, kamu sama-sama tidak menghormati ibunya. Anaknya tidak mengerti sopan santun, tapi ibunya orang baik. Iya toh? Jadi kalau orang menghina ibu kita tahu ibu kita tidak begitu. Jangan membalas menghina ibunya karena ibunya orang baik. Coba itu. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, pengertian tentang wanita. Di dalam pengertian tentang wanita itu ada banyak pelajaran. Wanita itu tiang negara.
Memuliakan ibu 3 kali sebelum kita muliakan ayah. Bukankah di situ ada pelajaran bahwa laki-laki yang gagah itu tidak terusik oleh permintaan, oleh tuntutan, oleh rewelnya wanita, oleh tidak mau bicara padahal maksudnya gitu. Dia bicara tentang bulan, maksudnya matahari. Iya toh? Dia bilang sampai kamu biarkan aku sampai jadi nenek-nenek gitu. Kan maksudnya minta dilamar. Ya toh? Nah, wanita itu berperang dengan harkatnya, yaitu gini, wanita pantang menyatakan cinta. Padahal laki-laki sangat terhormat kalau dia tidak tahu wanita ini mencintainya, lalu dia bilang, boy, gitu, gua ada hati sama lu, gitu. Kan laki-lakinya kaget, dia bilang, oh mohon maaf selama ini aku tidak memperhatikan kebaikanmu, aku kira kebaikan asli bukan karena mencintaiku. Oh ternyata kamu baik dan mencintaiku. Kalau begitu segera setelah aku umur 22 aku lamar kamu, lalu jadilah engkau wanita pujaanku, kemudian kita menikah setelah Rabiul Awal. Di mana? Di alun-alun Kebumen. Terima kasih Pak Mario jawabannya. Langsung saya berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya. Sahabat Super yang hadir di studio Metro TV, angkat tangan Anda. Silakan. Mas, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Andar dari Bandung. Dari Bandung, bukan main. Dalam malam ini dengan topik wanita tidak pernah salah, saya ingin bertanya, berarti kan kita sebagai lelaki harus mengerti dan mengalah gitu. Tapi sampai kapan gitu kita harus seperti itu gitu, mengalah kepada wanita? Selamanya, Pak. Dan mungkin bagaimanakah caranya yang elegan gitu mungkin untuk kita mengalah tapi tidak seperti orang yang salah gitu. Terima kasih Pak Mario. Super sekali, terima kasih. Kita semua laki-laki dilatih menjadi aktor, Pak. Jadi waktu disalahkan padahal kita benar, itu kita harus berperan sangat baik. Gitu, kalau dia tanya, siapa yang salah? Aku. Kan? Terus dia tanya, sudah tahu salahnya? Enggak. Oke? Karena wanita yang baik tahu Anda tidak salah. Tapi dia semakin mencintai Anda kalau Anda bersedia mengalah. Laki-laki itu hebat, besar, kuat, batu hitam rata besar. Tidak goyah kalau ada wanita kecil menari di atasnya. Bilang enggak salah kamu. Itu biarkan kita itu gagah. Masa laki-laki kalau marah sama seperti wanita, jerit-jerit, nyakar-nyakar, ngambek, diem gitu. Laki-laki yang gagah, gitu kan? Bahkan kalau terpukul seperti wayang, gitu. Nah, enak. Suka sekali ya bahasan tentang wanita tidak pernah salah. Satu, Anda wanita yang menikmati bahasan ini, 2, laki-laki yang tertawa dalam penderitaannya. Jadi kesimpulannya, dalam wanita tidak pernah salah, itu jangan diambil letter leh bahwa wanita tidak pernah salah. Kata-kata wanita tidak pernah salah itu sebetulnya banyak salahnya. Cuman itu kan laki-laki yang bicara, laki-laki yang ikhlas. Gitu. Laki-laki yang bilang, sudahlah, keluargaku tanggung jawabku, salah benar aku yang salah. Pemimpin itu begitu, right or wrong, you are the leader. Gak boleh ada pemimpin menyalahkan anak buah. Aku yang salah, aku yang milih dia. Aku yang salah, kalau dia tidak bisa, aku yang tidak melatihnya. Berarti suami juga begitu. Right or wrong, this is my family. Nah, Ibu Lina bisa mungkin memutuskan bekerja, padahal dia MBA, finance, umur 22 tahun di Amerika. Bisa dia bekerja, tetapi saya bilang, uang berapapun yang you cari, yang love cari, bisa aku cari. Stay with me, manage me. Coba kalau laki-laki begitu, jangan pergi, dekatlah aku, biar aku yang cari. Tuhan itu rezeki itu seperti bejana berhubungan, istri suami.
Kalau tidak dicari istri, di suami ada. Nah, banyak suami minder karena gaji istrinya kebetulan besar. Banyak istri sombong karena kebetulan gajinya lebih besar. So, di dalam topik ini sebetulnya adalah untuk laki-laki. Topiknya wanita tidak pernah salah, ini untuk laki-laki. Ikhlaslah kalau Anda laki-laki, ambil tanggung jawab pribadi bahwa Anda yang membenarkan keluarga. Itu. Ambil tanggung jawab pribadi bahwa laki-laki yang membenarkan keluarga. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Saya Hilbram Dunar, kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Sampai lain waktu di Mario Teguh Golden Way.